Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Let's continue our lesson. In this second part video, we are going to discuss the question for preparation before the mid-test term. Okay, get ready for this. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikut ini peran utama rumah tangga pemerintah. Ya, jadi sekali lagi kita harus lihat kata kuncinya ada peran utama dari rumah tangga pemerintah. Ya, apa saja? Yang terutama adalah mengatur perekonomian. Ini jawabannya. Next, peran utama rumah tangga luar negeri ya, seperti kita kenal di negara kita. Kita mengandalkan luar negeri untuk apa saja ya, seperti ada penanaman modal ya atau investasi. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Oke. Yang B ya, bukan yang C. Kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, perawatannya, pembangunan operasional pelabuhan, industri jasa terkait dikenal dengan istilah ini jawabannya adalah ekonomi maritim ya, jawabannya ekonomi maritim. Soal berikutnya, Indonesia terkenal dengan terumbu karang yang menjadikan sebagai negara memiliki terumbu karang terbesar. Nah, di Indonesia ini mencapai berapa persen? Adalah 18%. Ini jawabannya ya. Oke, next. Oke, next question. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidup. Ini definisi dari apa? Ada yang masih ingat? Ini adalah definisi dari agrikultur ya. Ini sudah pernah kita pelajari. Sifatnya kita mereview saja. Selanjutnya contoh potensi agrikultur di Indonesia ya. Agrikultur tadi ya, sumber daya hayati. Ini kata kuncinya adalah sumber daya hayati. Berarti yang ada, nah biota ini ya. Biota ini hayati. Kalau ini benda mati ya. Yang menjadi jawabannya adalah ini ya. Karena ini sumber daya hayati. Oke. Oke, next question. Berikut ini strategi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kecuali, berarti yang bukan ya. Komitmen menjaga mengelola laut, iya, ya kan? Nggak kelihatan ya. Komitmen mengembangkan maritim, iya. Membangun kekuatan pertahanan, iya. Yang tidak berarti ini. Ya, memutus hubungan diplomasi. Ini enggak ya, berarti kan ini kecuali. Kita harus fokus pada soalnya apa yang diminta. Strategi selanjutnya ya, strategi meningkatkan ekonomi agrikultur kecuali. Nah, sekali lagi ini kecuali yang bukan ya. Co-farming iya, distribusi merata pupuk iya, irigasi iya, yang bukan berarti transmigrasi. Ini ya, bukan. Oke. Gampang kan? Tetap semangat. Mudah-mudahan dengan usaha dan doa kita bisa dapatkan nilai yang terbaik. Insya Allah Bu Lisa doakan semuanya dapat nilai 100. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya. Kegiatan jual beli barang jasa yang saling menguntungkan. Wah, ini sangat mudah ya. Jawabannya adalah perdagangan internasional. Oke. Faktor pendorong adanya perdagangan di dunia. Ya, selain dari perbedaan sumber daya, yaitu bagaimana sumber daya itu diproduksi atau kemampuan menghasilkan. Nah, ini jadi jawabannya ada di sini. Oke guys, diperhatikan dan diingat-ingat ya. Selanjutnya,
Salah satu manfaat yang diperoleh negara yang melakukan perdagangan internasional. Wah, tentu saja kita bisa mendapatkan devisa. Ini jawabannya ya, mendapatkan devisa. Atau kekayaan negara dalam bentuk mata uang asing, surat berharga, maupun emas. Itu ya, devisa. Next, ciri perdagangan internasional. Kecuali, ingat nih ada kata kecualinya, maka kita harus hati-hati memilihnya ini. Ciri perdagangan internasional membutuhkan valuta asing? Iya. Membutuhkan waktu yang tidak lama? Yes. Relatif rumit? Yes. Nah, berarti ini apa ini? Oh, ini jangan salah ya. Ini kebijakan tiap negara, ya. Berarti ini nih, salah ya. Yang tidak, yang nomor 2 ini. Waktunya lama, sedangkan di sini tidak lama. Nah, ini sedikit-sedikit juga bisa mengecoh ya. Oke, jadi kita harus teliti ya jawabannya yang ini. Waktunya lama harusnya ya, bukan sedikit atau tidak lama. Tetap semangat. Selanjutnya ini. Kegiatan mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan. Sekali lagi, kita harus teliti ya, dari luar ke dalam. Berarti ini namanya impor ya. Jawabannya adalah impor. Selanjutnya, proteksional yang dijalankan suatu negara dengan mengadakan larangan impor. Nah, kita harus fokus nih, kata kunci di sini adalah larangan impor. Tujuannya berarti untuk mencegah masuknya barang luar negeri. Ini ya jawabannya. Kita harus teliti. Oke, next question. Definisi redistribusi pendapatan ya. Diingat-ingat ya, ini pelajaran sudah pernah kita bahas bersama-sama, yaitu penyaluran kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya ya kepada masyarakat yang miskin ya, baik dari pajak maupun yang lainnya, ya kan? Kelompok masyarakat miskin kepada kaya ini no, ya kan? Pendapatan kaya kepada kaya, kaya kepada kaya, no, ya kan? Berarti tidak yang ini. Ke masyarakat kaya kepada miskin berasal dari pajak, maupun pungutan lainnya. Berarti ini lebih tepat ya, yang jawabannya D. Pengalokasian kembali pendapatan, transfer uang dari orang kaya ke miskin disebut redistribusi yang vertikal. Nih, dari orang kaya ke orang miskin namanya redistribusi vertikal. Oke, next question. Kalau tadi adalah redistribusi yang vertikal, sekarang yang ditanyakan adalah redistribusi yang horizontal, yaitu transfer antara kelompok usia maupun kelompok masyarakat ya. Nah, ini jawabannya adalah yang ini ya, masih di dalam keluarga ini ya, kelompok masyarakatnya. Oke, perhatikan poin di bawah ini yang termasuk program. Nah, kita fokus yang ditanya ya. Ups, ya. Program redistribusi oleh pemerintah ya. Itu apa aja? Jaminan kesehatan, yes ya. Kemudian apa lagi? Kesehatan, pendidikan, ya kan? 1, 2, 3, 4. Program padat karya, subsidi dan santunan anak yatim, pajak kendaraan bermotor. Berarti jawabannya adalah yang mana ini? Termasuk redistribusi pemerintah. Ya. Ini pemenuhan kebutuhan dasar, ini BLT bisa ya. 1, kesehatan pendidikan. Berarti 1, 2, dan 3 jawabannya ya. Ini yang pertama. Oke.
Last but not least, ya, kita lihat ini pertanyaannya apa yang termasuk dalam program jaminan. Jadi kita fokus dulu nih pada pertanyaannya. Pertanyaannya apa dulu kan, baru kita fokus pada pembacaannya. Program jaminan kebutuhan dasar nih, hampir sama yang tadi ya. Contoh-contohnya, kebutuhan dasar berarti itu kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, sama kebutuhan sehari-hari ya. Ini pendidikan, nah diwakili nomor 1. Kemudian ini berobat gratis, ya kan. Ini juga untuk bantuan tunai untuk membeli sembako dan lain sebagainya. Jadi jawabannya 1, 3, dan 5. Oke, ada nggak jawabannya? Ya, alhamdulillah ini jawabannya ada di sini ya. Oke, mudah-mudahan semua bisa dapat nilai 100. Jangan lupa like and subscribe ya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share my channel supaya bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.